Haji Komar dibilang ganteng fitnah itu. Orang hebat itu luar biasa. Tapi orang beranilah pemenangnya. Hai Humorian semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Di Indonesia ini ada grup lawak yang namanya Empat Sekawan, grup lawak yang popularitasnya tidak habis di gerus zaman. Ada salah satu personil yang mengatakan bahwasanya di dalam grup lawak ini ada seseorang yang jenius yang menyatukan semuanya. Siapa lagi kalau bukan Haji Komar? Karena berhubung kita sudah wawancara sama seluruh personil dari Empat Sekawan, nah saat ini kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk wawancara langsung bersama orang terjenius yang menyatukan Empat Sekawan tersebut. Siapakah dia? Yaitu Haji Komar. Pak Haji Abah Komar aja. Oh iya benar, Abah Komar atau Pak Haji, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Saya selalu membangun sehat hati, jiwa dan pikiran. Sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Cuma kecuali kurang tinggi sama kurang ganteng. Enggak, udah ganteng kok. Haji Komar dibilang ganteng fitnah itu. Hanya orang-orang yang beriman lah yang berkata demikian. Abah, terima kasih sekali kita udah dikasih kesempatan ke sini buat berbincang di sela-sela kegiatan Abah menjalani pengobatan ya Bah. Proses pemulihan. Gitu. Bener nggak sih Bah kabarnya kalau Abah itu lagi menjalani proses pemulihan yaitu karena kanker usus stadium 4C, bener atau tidak Bah? Betul. Dan itu yang menyatakan tim dokter ahli dari rumah sakit RSUD Tangerang. Tim dokter ahli setelah melalui proses medis, scan, ronsen dan lain sebagainya, kemudian dieksekusi operasi besar, dan ternyata memang fakta ditemukan ada kanker ganas yang sudah berakar di bagian usus besar dan usus halus, sehingga dampaknya adalah menyumbat sistem pencernaan secara total. Sampai hari ini sudah nyaris hampir 3 bulan saya tidak BAB di anus. Indikatornya kuat ketika itu seperti mau pecah dan tidak bisa BAB selama hampir 1 bulan. Waktu itu indikatornya. Ya harus dokter ahli yang melihat, scan, di ronsen, segala macam, periksa darah segala macam. Pak Haji ini sudah stadium 4C. Surprise buat saya, berkah. Kemudian kankernya ganas, jadi harus diangkat. Sepakat ya? Ya saya sepakat. Sepakat diangkat. Hari ini sudah menjalani kemoterapi. Kemoterapi itu selama 46 jam, 2 hari 2 malam dimasukin infusan obat-obat yang sangat keras untuk membunuh sel-sel kanker yang masih ada. Tapi dampaknya adalah sel yang masih sehat juga kena. Akhirnya jangan kaget ya, Pak Haji nanti mual-mual gitu. Pokoknya nggak lihat Ginanjar, nggak lihat Eman, pasti mual-mual. Apalagi udah kelihatan Ginanjar, Eman, Dery udah pakai, biar nggak ada pemicunya, tetap mual-mual. Terus nanti mudah-mudahan sih rambut Pak Haji katanya kuat, rontok biasanya botak gitu. Tadinya nih kumisnya tebal. Untuk mengantisipasi itu, Pak Haji, udah dibersihkan aja dulu gitu. Betul sekali apa yang ditanyakan gitu. Katanya Mbak juga udah pasang alat bantu ya, Mbak, itu alat bantu pencernaan. Ya, stoma, sebab sudah kan diputus kan. Usus besar yang ke usus halus yang ke anus diputus sudah. Jadi selama 6 bulan ke depan disediakan kantong stoma namanya di sini. Nah ini dia. Jadi mohon izin BAB-nya lewat kantong stoma. Tidak terorganis, dia terserah dia. Kalau di anus kan terserah kita yang bisa menahan, bisa tahan, bisa enggak. Kalau ini nggak bisa. Kantong stoma dan setiap hari dibersihkan. Sehari 3 kali apa sehari 2 kali gitu. 2 hari sekali kantongnya diganti gitu.
Ketika seseorang mendapatkan vonis dirinya kanker atau mempunyai penyakit lain, pasti kan kita ada rasa down, ada rasa seperti sedih gitu. Yeah. Kenapa apa yang membuat Abah tuh terlihat seperti bukan santai melainkan ikhlas? Apa sih Bah? Rahasianya itu apa sih? Bisa bercerita ke kita semuanya gitu tentang ya saya mengalami ini, itu apa sih Bah rahasianya? Ya, di dunia ini cuma ada dua kejadian. Ada peristiwa yang disebut dalam perspektif agama, mohon izin ya. Ada dua peristiwa. Ada peristiwa Rabbaniyah yang pertama, ada peristiwa Kauniyah. Peristiwa Rabbaniyah itu peristiwa maunya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah. Peristiwa maunya Allah. Coba bisa dihitung dengan jari. Ada peristiwa Kauniyah. Peristiwa kejadian itu disebabkan oleh sebab akibat. Ketika dokter tim ahli memvonis kanker ganas stadium 4C, itu secara psikologis dia akan menyerang kondisi mental seseorang kalau dia tidak terbiasa membangun mindset. Kebetulan saya kan mempelajari psikologi anak, psikologi mental, psikologi kepribadian karena saya dosen dan guru. Ada hikmah dari mempelajari psikologi itu. Sehingga ketika divonis itu, oh iya, terima kasih dokter, ini berkah buat saya. Tidak suka langsung nyalain Tuhan. Ini bukan peristiwa Rabbaniyah, tetapi peristiwa Kauniyah, sebab akibat. Peristiwa Rabbaniyah hanya beberapa. Satu, kelahiran Adam alaihissalam. Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya emak, lahir. Lahirnya Nabi Adam itu peristiwa Rabbaniyah, maunya Tuhan. Allah mau lahirnya. Isa Al-Masih cuma punya emak, nggak punya bapak. Lahir kehendak Allah. Peristiwa lahirnya Isa Al-Masih, peristiwa Rabbaniyah. Yunus alaihissalam ditelan ikan paus 40 hari 40 malam, nggak makan, nggak minum, di perut ikan paus dan kemudian selamat. Peristiwa Rabbaniyah. Perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad Rasulullah dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, langit ke-7 Sidratul Muntaha, Aras Mustawa sampai Lauhul Mahfuz, balik lagi nggak ada satu malam. Peristiwa Rabbaniyah. Pertemuan antara sel telur dengan sel sperma berproses sekian minggu, kemudian ada detak jantung, tek tek tek. Peristiwa Rabbaniyah. Haji Komar kena tumor ganas, Kauniyah, bukan Rabbaniyah. Terlalu kecil Tuhan ikut campur soal tumor ganasnya Haji Komar. Tuhan sudah berikan kepada kita, Mbak P, Kakak P. Tuhan yang Maha Kuasa sudah memberikan semuanya pada kita. Akal, budi, daya, cipta, rasa, brain, kecerdasan, hati. Kita sudah diberikan kecerdasan. Ada kecerdasan spiritual, spiritual quotient. Ada kecerdasan emosional dan sosial, emotional and social quotient. Ada kecerdasan adversitas, adversity quotient. Ada kecerdasan intelektual, intelligence quotient. Ada 4 kecerdasan yang utama nih Allah berikan pada kita. Harus dielaborasi dan dieksplor. Saya menggunakan pemberian Tuhan itu untuk menghadapi ini. Jadi nanti biar akhirnya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang ketok palu. Oh, kamu berjuang begitu teguh dan tegar ya, dok, panjang umur kamu. Tetap doknya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah. Jangan kemudian ya sudah maunya Allah. Kata Allah gua lagi disalahin. Bener. Ada satu waktu satu keluarga dia mau pulang ke Cirebon dari Jakarta, kan mesti lewatin tol Cikampek, tol Cipali. Kata bapaknya di Jakarta, Tom, hati-hati, ini mobil udah wayahnya turun mesin, ya. Cukup 80 km per jam, jangan lebih. Di tol Cipali lihat kanan kiri enak lempeng gitu, injek gas lupa sampai 120 km per jam, guplak, masuk gorong-gorong semua, mati 5 keluarga. Apa yang kata keluarga? Ya sudah maunya Allah. Itu kalau kita bisa lihat wajah Allah, kok gua lah, gitu salahin. Lu yang mau, gua ketok palu, dok. Kata Allah, antum a'lamu bi umuri dunyakum, engkau lebih tahu tentang duniamu, atur aja. Jadi terlalu kecil ikut campur, Allah ikut campur soal deposito seseorang.
Terlalu kecil Allah ikut campur soal jabatan seseorang. Gue udah kasih semuanya, akal, budi, daya, cipta rasa, semua kecerdasan. Udah gue kasih matahari, bulan, lautan, angin. Dieksplor gitu. Tapi kalau dari keluarga Pak Haji sendiri tuh gimana Pak Haji? Kan pasti kalau Pak Haji udah istilahnya tingkat keikhlasannya udah paling atas gitu lah ya, udah menerima ya ini ya udah ini memang udah bukan kehendak Allah tapi lebih ke hidupmu kamu yang ngatur gitu. Iya. Mindsetmu tuh penyakitmu tergantung terhadap mindsetmu gitu kan. Tapi kalau keluarga tuh bisa nggak sih Pak Haji menerima yang seperti itu gitu, menerima ikhlas, menerima kejadian Saya itu. membangun paradigma untuk istri dan anak-anak. Sebagai seorang, saya katakan sama istri, Mama, sebagai seorang suami, Bapak sangat mencintai Mama dan anak-anak sepenuh hati sebagai tanda bukti cinta Bapak pada Allah. Tapi Bapak tidak akan sekali-kali berusaha memiliki Mama dan anak-anak, karena Mama dan anak-anak bukan milik Bapak, milik Allah. Satu waktu Mama pergi, diambil oleh Allah, bukan milik Bapak. Begitupun sebaliknya, seorang istri dia boleh mencintai suami sepenuh hati sebagai tanda bukti cinta istri pada Tuhan, tanda bukti cinta istri pada Allah. Tapi jangan sekali-kali berusaha memiliki suami, karena suami bukan milik istri, milik Allah. Satu waktu Bapak pergi, diambil Allah. Satu waktu Bapak nggak pulang-pulang, Mama bisa ngomong tengah malam dengan Allah, ya Allah, Kau boleh jauhkan aku dengan suamiku, asal Kau jangan jauhkan rasa cintaku padamu, ya Allah. Ini cinta yang utama itu Allah. Berbicara nih Pak Abah tentang mimpi gitu. Emang Abah tuh mimpinya jadi apa sih, Bah? Apakah emang dari kecil mimpi, maksudnya mempunyai mimpi jadi komedian atau berangkat dari mana gitu menjadi seorang komedian itu? Abah sejak kecil sudah dibangun habituasi namanya, habitual academic, habitat. Haji Komar dari kecil emang udah di panggung. Jadi ayahanda dulu almarhum Abah Yus Panji Saputra punya seni Sunda wayang golek satu peti, gamelan satu seperangkat, reog, calung, mimpin sandiwara Sunda. Seperti itu, habituasinya udah dibangun dari kecil. Tapi kalau sekarang mimpi mau jadi apa? Ketika kan prosesnya kalau pelawak itu orang yang berkesenian, pelaku seni panggung dan film, itu dari mulai amatir, profesional, ada yang lebih tinggi dari profesional. Melawak misalnya, ada pelawak amatiran, pelawak profesional, ada pelawak dia lebih tinggi dari profesional. Dia tidak lagi menjadi sebuah pekerjaan mencari nafkah. Melawak itu bagian dari ibadahnya kepada Tuhannya. Pak Haji selalu ngobrol sama Ginanjar, Eman, Dery, sama teman-teman juga. Kalau menjadi seseorang, katakanlah jadi pelawak, harus jelas orientasinya. Basis orientasinya mesti jelas. Ada 3 basis orientasi orang menjadi, siapa dia? Oh, pelawak, apa seniman, apa artis, apa guru, apa dosen, apa anggota dewan, apa misalnya? Pelawak aja misalnya. Pelawak. Ada 3 basis orientasi seseorang menjadi pelaku seni panggung, pelawak misalnya. Kalau dia menjadi seorang seniman pelawak berbasis orientasi pada material, maka dia menjadi pelawak pencari nafkah. Titik. Ujung-ujungnya dia suka keperangkap di masalah korupsi, hutang dan lain sebagainya, pencari nafkah. Tapi ketika dia seorang pelawak menjalankan fungsinya basis orientasi pada psikologikal, dia menjadi seniman pelawak berbasis orientasi pada psikologikal, maka dia menjadi seniman pelawak pencari jabatan dan kehormatan. Orang kayak gini karakternya tiap hari renang gaya kata, sikut kiri, sikut kanan, jejak yang bawah, jilat yang atas. Nih. Tapi ketika seseorang dia menjadi pelaku seni panggung dan film, dia menjadi seorang seniman pelawak berbasis orientasi pada spiritual, maka dia menjadi seniman pelawak pencinta kemanusiaan, dan apa yang dilakukan hanya untuk membuat Tuhan tersenyum. Mas Kobar suka ngomong sama Ginanjar, Dery, Eman, sebelum naik panggung kita ucapkan dalam batin kita, ya Allah, aku ingin Kau tersenyum malam ini yang apa yang kulakukan di panggung. Asik. Jadi
nggak kepikiran lagi ngelawak, ntar panitia ngasih amplop dabre. Nggak ada lagi begituan. Jadi kayak salah satu bentuk ibadah ke Tuhan juga gitu ya. Pokoknya kita melawak tuh bentuk ibadah ke Tuhan juga gitu. Itu yang namanya berkesenian. Berkesenian. Iya. Lihat kalau orang bule nabuh gamelan, mukul gamelan, dia pakai partitur. Pakai partitur. Tapi kalau orang Indonesia, Jawa, Sunda, Bali, lihat. Iya. Menyatu dia, manunggal dia, berkesenian dia. Nggak pakai partitur. Jiwanya Menyatu. Dia. menyatu. Manunggal dia, berkesenian. Itu namanya berkesenian. Seperti itu Mbak Fe. Jadi emang dari kecil udah di panggung, habitualnya udah di panggung, jadi udah terbiasa. Nah, apa yang membuat nih Abah nih akhirnya kayak ya udah nih gue seneng banget nih sama melawak, gue mau jadi pelawak gitu tuh apa sih Bah? Selain emang udah dari kecil di panggung gitu. Awalnya tuh berangkat dari mana gitu? Mohon izin, karena basis orang tua di basicnya adalah hal yang berkaitan dengan religiusitas. Saya sedikit menyitir ya. Ada dalam satu hadis at-tabasam sodakoh, senyum pun itu ibadah. Artinya as-sodakoh tanpa bala, sodakoh itu untuk mencegah dan menghilangkan bala musibah. Dan sedikit-dikitnya manusia yang pandai beribadah, dia yang pandai tersenyum. Jadi bagian dari ini kan sudah idealisme, idealisme dalam konsep berkesenian melawak itu. Jadi buat saya melawak itu bagian ibadah saya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena membuat orang tersenyum itu juga bagian dari ibadah gitu. Orang tersenyum aja itu juga udah ibadah gitu ya Abah. Jadi mengapa Abah tuh seneng jadi pelawak karena bisa menghibur orang lain dan membuat dia juga bisa beribadah ke Tuhannya juga gitu ya. Jadi seperti itu. Seperti itu. Ya seperti itu. Apapun sekarang yang dilakukan kan kebetulan kegiatan. Kalau secara formal sih kan saya lulusan SPG, Sekolah Pendidikan Gajah. Pengajar ya, Bang? Sekolah Pendidikan Guru. Ya, SPG Negeri 2 Halimun, Jakarta Selatan, Manggarai. Gitu. Apa sih, Bang, yang membuat Abah mencintai pekerjaan Abah sebagai pengajar, tapi Abah juga masuk ke dalam bidang komedian gitu, Bah? Abah berkomedi tapi manggung melawak itu udah duluan SD duluan, SMP, itu lebih dulu ya Bang? Lebih dulu. Oh berarti dari SD SMP? Reok, calung, reok anak-anak, calung, terus main sandiwara Sunda. Dulu sekarang kan nggak Miss Cicih ya. Kalau itu sandiwara Sri Wahyuningsih, Pak Haji pemain topeng. Tradisional Pak Haji dari SMP, SMA tuh udah main itu. Iya, Pak Haji berangkat dari kesenian tradisional Sunda, tradisional, topeng, sandiwara, reog, calung. Iya, akhirnya jadi sarjana guru kan, pengajar gitu. Tuh kenapa Abah juga tetap tidak meninggalkan guru tersebut gitu, Bang? Maksudnya Abah tetap menjalankan keduanya gitu. Emang suka keduanya ya, Bang? Masyarakat taunya pelawak, masyarakat Indonesia. Padahal sih kegiatan saya kalau nggak melawak pasti saya ada di sekolahan, ngajar gitu. Dan itu ngajar dari tahun 82, sudah ngajar. Jadi 81 itu saya lulus sekolah pendidikan guru. 82 udah langsung jadi kepala sekolah Taman Kanak-kanak Widuri Indah. Sekolah Widuri Indah tuh ada TK, SD, SMP. Udah jadi kepala sekolah. Siangnya ngajar SD. Kemudian saya ambil S1, S2 aja di Universitas Krishna Dimpayana, Jatiwaringin di situ S2-nya, Magister Management. Sampai kemudian tahun 2003 akhir saya dipercaya untuk berangkat dari daerah pemilihan Cirebon Indramayu
dan alhamdulillah kemudian mendapat amanah suara dan duduk di lembaga tinggi negara namanya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pelawak yang jadi anggota DPR RI nomor urut 1 Edi Sud. Dia tunjuk kalau beliau zamannya Pak Harto. Kalau saya nomor urut 2. Artinya orang kedua setelah Pak Edi Sud pelawak. Dia 1991 saya mendirikan grup pelawak 4 sekawan. Lahirnya di Radio Suara Kejayaan FM 101,6. Disitulah semua banyak lahir kan, grup pelawak, Patrio Group di situ lahirnya, Bagito Group juga di situ, Warkop juga nongkrongnya di situ, Ulfa Dwiyanti juga di situ, Nugi, penyanyi Nugi juga di situ, Taufik Sapalas juga almarhum dulu dampingi saya. Kalau saya ceramah di mana-mana, Taufik, dan dia jadi orang terkenal di Indonesia juga. Semua dari Radio Suara Kejayaan. Semuanya ngumpul di situ ya, Bang? Semua ngumpul di situ dan sejak tahun 91 4 sekawan berdiri, saya dipercaya untuk mengelola satu acara subuh. Acaranya jam 5 sampai jam 6 tahun 91 itu sampai 92 93. Optimis namanya. Obrolan pagi tentang iman dan Islam. Jadi canda dan dakwah. Dari situ juga kemudian saya mendapat positioning baru sebagai pelawak yang bisa diundang ceramah agama. Gitu. Karena gara-gara Optimis Radio SK Suara Kejayaan. Jadi ada panggilan baru tuh, Ustadz Komar. Ustadz urusannya ketat. Kok gue lah gitu salahin. Lu yang mau, gue ketok palu, dok. Jadi ada panggilan baru tuh, Ustadz Komar. Ustadz urusannya ketat.